Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damen Zaku yang mengangkat tema yaitu berkaitan dengan kolbu. Kita tahu bahwa apa yang terjadi di hadapan kita, apa yang kita lakukan sesungguhnya semua berpusat pada kolbu yang ada di dalam diri kita atau disebut dengan segumpal darah. Nah, kita telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah kami seleksi, insya Allah akan pertajam sekaligus memperdalam khasanah kita untuk memahami tentang dinamisasi daripada hati kita atau kolbu. Kita persilakan kepada Ibu Maryam yang akan dijawab oleh Kiai Sahdan. Ibu Maryam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maryam dari Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Yang saya bertanya kepada Bapak Kiai, orang yang menata hati dan selalu menjaga lisannya, itulah tanda orang yang bercermin berakhlak. Dan yang saya mohon beri pertanyaan kepada Bapak Kiai, bagaimana cara menjaga hati dan agar hati selalu bisa terjaga. Baik. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Sahdan, menjaga hati agar kita hati-hati. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita agar senantiasa hati kita bersih? Yang pertama, kita harus senantiasa husnudzon kepada sesama manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jikalau kita membiasakan pikiran baik, hati selalu baik, berprasangka baik, maka insya Allah yang datang pun akan baik-baik pula. Hidup ini kan seperti gema. Apa yang kita keluarkan, maka itulah yang datang. Jikalau hati kita biasakan selalu baik, selalu berprasangka buruk, maka kita akan menemukan hal-hal yang baik semua. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa kita menjaga makanan-makanan yang halal. Kenapa? Kalau ada makanan-makanan yang haram yang masuk dalam jiwa kita, ini yang membuat noktah dan noda dalam hati kita. Banyak perkara yang membuat hati kita rusak sebagaimana yang dijelaskan Habibana tadi. Dan diantaranya yang sangat vital dan menentukan juga adalah makanan. Kita harus selektif makanan. Maka ibu nih terutama yang menjadi benteng terakhir penghasilan dan pendapatan suami. Jangan mentang-mentang suami bawa uang banyak langsung diterima begitu saja. Suami biasanya gajinya cuma 5 juta sebulan. Tahu-tahu bawa uang 200 juta. Tanya. Jangan langsung ditelan aja. Bang, dari mana duit nih bang? Banyak banget. Udah pakai aja. Enggak bang, kan gaji 5 juta. Kok bawa uang 200 juta? Lu cerewet banget sih, pakai aja udah. Enggak bang. Ayah harus tahu bang. Abang dari mana nih uang? Ayah nggak mau ini uang-uang yang nggak bener bang. Iya sih, abang boleh dapat menang judi. Masya Allah bang, abang tega ngasih makan anak kita yang masih polos seperti itu bang. Abang tega ngasih makan ayah barang yang haram bang. Ayah nggak mau, ayah nggak terima, bawa pergi lagi tuh uang. Masya Allah, ada nggak bini yang kayak gini nih? Ada nggak? Kalau ada saya mau satu lagi nih Bib. Nah iya, jangan sampai itu suaminya datang bawa uang 300 juta. Dari mana bang uang? Udah pakai aja sih. Enggak bang, dari mana bang? Abang gajinya 10 juta, kau bawa uang 300 juta. Iya abang boleh nipu. Lah kalau nipu mah kurang bang ini bang. Lah hancur urusan tuh rumah tangga tuh. Iya. Maka ibu sebagai benteng terakhir ya, bagaimana menjaga rumah tangga agar senantiasa diridhoi oleh Allah, agar supaya hati keluarga menjadi bersih semuanya. Jaga makanan kita hanya makanan-makanan yang halal saja.
Kira-kira begitu Mas Agung. Habibana, mungkin kalau kita kembangkan, ini menarik sekali berbicara tentang makanan yang masuk ke dalam diri kita. Bahkan di dalam doa, sholat dua, ada kalimat yang sangat bagus sekali. Wa in kana haroman fatohirhu. Nah, ada contoh-contoh yang bagus. Bahkan ada pesantren yang tidak membeli, apa istilahnya, untuk makanan itu di luar, menanam sendiri, dari ikan sendiri. Nah, artinya kita dalam era modern seperti ini pasti dihadapkan pada sesuatu yang subhat, yang kita sendiri tidak mengetahui, Bim. Lantas bagaimanakah yang seperti telah dijelaskan tadi agar kita terjaga hati kita, sementara kita tidak sadar bahwa sesuatu yang sedikit haram itu sempat mengotori hati kita. Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi kaitan dengan makanan ini benar tadi kata Ustadz Agung, ya disampaikan juga oleh Kiai tadi panjang lebar. Di dalam hadits dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara bihil mu'minina kama amara bihil mursalin. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, innallaha thayyib. Allah itu maha baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik, makanan yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, niat yang baik, pergaulan yang baik, semua yang baik itu naik. Yarfa'u ilaihi, yas'adu ilaihi kalimut thayyib wal amalu salihu yarfa'u, kata Allah. Tiap hari itu naik perbuatan baik, kata-kata yang baik itu ke langit. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan la yaqbal illa thayyiban, dan Allah innallaha amaral mu'minin, Allah memerintahkan orang yang beriman bima amara bihil mursalin, sama dengan perintahnya dengan kepada para rasul. Apa? Kata Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik saja dan juga beramallah yang soleh-soleh saja. Lalu Allah berfirman kepada orang-orang beriman, yaitu kita, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik saja dari apa yang direzekikan. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga itu semua? Yang namanya takwa itu Ustadz Agung, mastata'tum, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah itu sekuat tenagamu, semampu kita. Kalau tadi ada yang melakukan begitu, Masya Allah luar biasa. Ya dia bertanam sendiri, dia ini sendiri, sehingga dia tahu ini rezekinya dari mana, tanaman itu dari mana, makanan itu dari mana, mungkin dia gembalakan juga ayam segala macam, ayamnya juga uangnya dari mana, telurnya dari mana, dagingnya dari mana, dan seterusnya. Itu alangkah bagusnya. Tapi kalaupun tidak, setidaknya Ustadz Agung kita mencari yang halal. Ibu-ibu sekalian misalnya sekarang kalau makan, lihat ini ada halalnya apa enggak? Halalnya halal majelis ulama, bukan halal ditulis halal begitu aja. Itu semua pengusaha juga cukong bisa nulis halal begitu. Nah dengan cara seperti itu insya Allah mudah-mudahan makanan yang masuk ke kita terjaga. Sekuat tenaga kita. Terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan pada Dinda Alfi. Silakan, Masya Allah ini calon ustadz ini. Wajah-wajah kiai masa depan ini Masya Allah. Silakan anakku Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syarin Ahyan dari Sekolah Smart Excellensia asal Depok. Ingin bertanya Kiai, apakah hanya perilaku saja yang mencerminkan hati dan pikiran kita? Nah kalau hanya perilaku saja, kenapa harus perilaku? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Izin Kiai. Baik, pertanyaan yang luar biasa anakku. Jadi apakah hanya perbuatan saja yang berpengaruh terhadap hati? Tidak. Ya. Apa saja selain itu? Tadi Kiai menjelaskan di ceramah beliau yang pertama, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Semua innama itu adatul hasar dalam bahasa Arab. Artinya apa? Semua amal, al-a'mal dalam bentuk jamak, semuanya amal kita itu dihitung berdasarkan niat, ya. Wa innama, nah sekali lagi, dan hanyalah ya, likulli imri'in manawa, setiap orang itu nanti dihitung dasarkannya adalah niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, dia sampai situ. Kalau hijrahnya karena tahta, karena wanita, karena harta,
karena laki-laki, karena jabatan, karena segala macam, maka dia terhenti sampai di situ. Nah, maka salah satu cara mensucikan hati itu juga adalah membersihkan niat kita, ya. Setiap kita melakukan sesuatu, ya, kita misalnya sholat, ya, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, sholat kita di depan orang dengan sholat kita di rumah itu harus sama. Alangkah bagusnya kalau sholat di rumah itu pada saat kita sendirian itu lebih bagus. Lebih banyak nangisnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kebalik di depan orang, Masya Allah. Tapi pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seperti itu niatnya sudah enggak jelas, gitu ya. Padahal yang di depan orang itu tadi terhenti sampai di orang situ, enggak naik ke langit. Ya. Kan kita ingin semua amal kita naik ke langit. Justru amal yang disembunyikan, amal yang kita jaga, jangan sampai ada riya. Kenapa disebut riya? Karena ingin dilihat orang. Jangan sampai sum'ah. Kenapa sum'ah? Ingin disami'ah, didengar sama orang. Kalau nanti nyumbang, jangan lupa sebut nama saya. Awas kalau enggak. Namanya hamba Allah, bagus. Pokoknya awas kalau enggak disebut. Itu kita mau nyumbang ikhlas atau cuma pengen disebut namanya. Nah, hal-hal seperti itu anakku melatih hati kita untuk bersih, niat kita bersih. Kemudian tadi jangan suudzon sama orang, jangan kita kemudian merasa lebih dari orang lain, takabur dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu penyakit hati insya Allah kita hindari selain yang sifatnya perbuatan tadi. Wallahu a'lam. Apalagi niat ini hanya diketahui oleh kita dan Allah sebelum orang mengetahui, begitu ya Bibana ya. Baik, insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.